Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 UPT SD Negeri 76 Gresik yang Bapak cintai. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, kesempatan untuk selalu menuntut ilmu. Kedua kalinya salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan. Dan semakin hari kita harus semakin bertambah pengetahuannya, bertambah rajin, bertambah pintar, dan bertambah semangatnya ya. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Namun sebelum kita membahas tentang pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan semuanya ya, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkalian ya. Sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Di sini kalau kita perhatikan gambar, kita melihat ada 6 tas di sini ya. Ada 6 tas ya. Kira-kira diapakan tasnya ini ya? Ada 6 tas. Kemudian di sini Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Ya. Jadi di sini tasnya ada berapa? Ada 6. Yang diberi tas ada berapa anak? Yang diberi tas ada 3 anak. Nah, masing-masing anak harus kebagian sama tasnya ya. Ada 3 anak di sini ya. Ada 3 anak. Nah, digambarkan Pak Ilmi. Nah, ada 3 anak ya. Kemudian tasnya ada 6 tadi ya. Nah, kira-kira per anak dapat berapa kira-kira ya? Nah, kita kasih 1 dulu ya. Kita kasih 1, 1, 1. Masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 3 lagi ya. Berarti kita bagi lagi 1, 1, 1. Berarti masing-masing anak dapat tas berapa? Masing-masing anak mendapatkan 2 tas ya. Masing-masing anak mendapatkan 2 tas. Berarti ini soal ini dapat kita jadikan penjumlahan ya. 6 dibagi ya, tasnya ada 6 dibagi 3 anak, maka hasilnya adalah 2 ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Atau ada cara yang lebih mudah lagi ya. Ini tadi kita bagi rata. Atau ada cara yang lebih mudah lagi. Ada cara yang lebih mudah dari ini ya. Coba kita lihat ya. Cara yang lebih mudah lagi ya. Di sini kita buat seperti ini ya anak-anak ya. Jadi 6 dikurangi 3 dikurangi 3 lagi sampai habis, sampai 0. Nah, maka 3-nya di sini ada berapa? Ada 2 kali. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya.
Jadi 6 dikurangi 3 kan dibagi 3 anak kan, dikurangi 3 masih ada sisa 3, dikurangi 3 lagi masih 0 ya. Jadi sampai 0, jadi sampai tasnya itu terbagi semua ya. Maka di sini 6 dikurangi 3 ada 3. Dikurangi 3 lagi 0 berarti pas ya. Nah, habis. Berarti 2 kali ya, jadi 2 kebagian tas jual. Jadi banyak tas yang diterima siswa berprestasi adalah 2 ya. Masing-masing anak, 3 anak tadi mendapatkan 2 tas ya. Jadi bagilah tasnya dengan banyaknya siswa yang berprestasi ya. Banyak tas yang diterima setiap siswa ya. 6 tas dibagi 3 siswa berprestasi ya. Caranya seperti ini. Jadi operasi pembagian merupakan operasi pengurangan berulang hingga bernilai 0. Jadi dikurangi lagi sampai 0. Nah, pengurangannya itu ada berapa jenjang lah, itu hasilnya ya. Di sini ya kita contohkan 6 dikurangi 3 masih ada 3, dikurangi lagi 3 pas 0. Berarti 3-nya ada berapa kali? Ada 2 kali ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan kira-kira seperti ini. 10 dibagi 2 itu sama artinya dengan 10 dikurangi 2 masih ada sisa 8. Dikurangi 2 lagi masih ada sisa 6. Dikurangi 2 lagi masih ada sisa berapa? 4. Dikurangi 2 lagi masih ada sisa 2. Dikurangi 2 lagi 0 ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita contohkan seperti ini anak-anak ya. 10 dikurangi 2 itu masih ada sisa 8. Dikurangi 2 lagi masih ada sisa 6 ya. Dikurangi 2 lagi masih ada sisa 4. Dikurangi 2 lagi masih ada sisa 2. 2 dikurangi 2 lagi masih jadi 0. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja 2-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 2 ada 5. Seperti itu ya cara mengerjakannya ya. Jadi 10 dibagi 2 itu sama dengan 10 dikurangi 2. Ada sisa 8. 8 dikurangi 2 lagi ada sisa 6. 6 dikurangi 2 lagi ada sisa 4. 4 dikurangi 2 lagi ada sisa 2. 2 dikurangi 2 0. Maka habis. Kalau sudah habis kita hitung 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 2 ada 5 ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau untuk yang bilangannya itu positif. Bagaimana kalau bilangannya itu negatif ya? Nah, di sini ada bilangannya negatif ini ya. Nah, coba kita lihat. Berapa hasil pembagian dari negatif 15 dibagi negatif 5? Nah, kalau ada pembagian seperti ini, maka rumusnya sama dengan perkalian, yaitu kalau ada negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi kita abaikan dulu. Kita hilangkan dulu ya, kita hilangkan dulu. Nah, tandanya ini kita hilangkan dulu. Kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. 15 dibagi 5. Nah, 15 dibagi 5 itu sama artinya dengan 15 dikurangi 5 itu masih ada berapa? Masih ada 10 ya kan? Dikurangi 5 lagi, 10 dikurangi 5 masih ada sisa berapa? Ada sisa 5 ya kan? 5 dikurangi 5 lagi
ya. 5 dikurangi 5 lagi berarti berapa? 5 dikurangi 5 lagi, ayo. 5 dikurangi 5 lagi 0, ya kan? 0. Berarti 15 dikurangi 5 ada berapa? 15 dikurangi dibagi 5 itu sama dengan 3. Ya, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya 3. Mengapa? Karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Ya, tanda positifnya tidak usah ditulis, ya. Jadi seperti itu. Tanda positifnya tidak usah ditulis, ya. Jadi tanda positifnya tidak usah ditulis. Yang selanjutnya, ya, kita lanjut. Yang selanjutnya itu kalau negatifnya dua-duanya, ya. Bagaimana kalau negatifnya satu, yang depan? Nah, misalkan ini. Negatif 8 dibagi 4. Nah, maka sama seperti tadi. Negatifnya kita hilangkan dulu, ya. Negatifnya kita hilangkan dulu. 8 dibagi 4 itu sama dengan berapa sih? 8 dibagi 4 sama dengan, nah, kalau cara manualnya adalah 8 dikurangi 4. Masih ada sisa 4. Ya apa tidak? 8 dikurangi 4 8 dikurangi 4. Masih ada sisa 4, ya, sama dengan 4. 4 dikurangi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi 4-nya ada berapa di situ? 4-nya ada 2. Berarti negatif 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian ada salah satu yang negatif, maka hasilnya adalah negatif, ya. Negatif 2. Seperti itu, ya. Jadi untuk memudahkan, negatifnya disimpan dulu, ya. Untuk memudahkan, negatifnya disimpan dulu. Kemudian kalau ada salah satu yang negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Kalau kedua-duanya negatif, maka hasilnya adalah positif, ya. Seperti itu. Baik, ini negatifnya ada di depannya. Bagaimana kalau negatifnya ada di belakangnya? Seperti ini. Nah, negatifnya ada di belakangnya. Sama juga, ya. Kita simpan dulu negatifnya. Negatifnya kita simpan dulu, ya. Nah, 9, ya kan? 9 dikurangi 3 masih ada sisa 6. Ya kan? 6 dikurangi 3 masih ada sisa 3. 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Maka di sini 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1, 2, 3. Hasilnya adalah 3. Karena ada salah satu yang negatif, maka hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu anak-anak, ya. Mudah sekali, ya, mengerjakannya, ya. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 3. Sekarang kita lanjutkan ke sifatnya. Apakah sifatnya sama dengan perkalian, ya? Nah, apakah pembagian itu memiliki sifat komutatif, ya? Sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu dibalik, ya. Ini di sini kan kita di sini 12 dibagi 3 itu kan hasilnya 4, ya. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Kira-kira 3 dibagi 12 apakah hasilnya 4? Tidak, ya. 3 dibagi 12 apakah hasilnya 4? Tidak. Maka pembagian tidak memiliki sifat komutatif, ya. Sekarang kita lanjut. Apakah pembagian memiliki sifat asosiatif?
Sifat asosiatif itu ada di kurung belakangnya, di kurung depannya ya. Kira-kira 12 dibagi 6 dibagi 2 itu yang dikurung di belakangnya sama yang di depannya apakah sama? Ya, kalau yang dikurung di belakangnya itu adalah hasilnya 4. Sedangkan kalau dikurung di depannya itu 12 dibagi 6 dulu. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Ya kan? 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi tidak sama ya. Kalau kurungnya itu ditaruh di depan dengan kurungnya ditaruh di belakang ya. Yang didahulukan yang belakang atau yang didahulukan yang depan, maka hasilnya tidak sama. Maka penjumlahan itu tidak memiliki sifat asosiatif ya. Sekali lagi kesimpulannya, pembagian tidak memiliki sifat komutatif, jadi dibalik tidak bisa, hasilnya tidak sama. Kemudian pembagian juga tidak memiliki sifat asosiatif ya. Ingat, pembagian tidak sama dengan perkalian ya. Jadi perkalian itu dibolak-balik hasilnya sama. Tapi kalau pembagian dibolak-balik hasilnya tidak sama. Maka penjumlahan pembagian itu tidak memiliki sifat komutatif dan asosiatif. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sekali lagi diingatkan Pak Ilmi, kalau pembagian itu ada salah satu yang negatif ya, negatif dibagi positif ya, maka hasilnya adalah negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya juga negatif ya. Positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif ya. Nah, sekarang negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Kalau kita contohkan di sini ya, kita contohkan misalkan di sini negatif 4 dibagi positif 2 dibagi 2. Nah, 4 dibagi 2 kan ada 2. Nah, salah satu negatif maka hasilnya negatif 2. Nah, sekarang 4-nya positif. 4-nya positif, negatifnya di 2. 4 dibagi negatif 2 misalkan. 4 dibagi negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Ya, negatif 2. Sekarang positif dibagi positif. 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi positif dibagi positif, hasilnya positif 2. Negatif dibagi negatif berarti negatif 4 dibagi negatif 2 dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? Dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif dibagi negatif, hasilnya positif, jadi tetap 2 ya. Seperti itu. Ini contohnya anak-anak. Jadi ini rumusnya, tidak boleh dirubah-rubah ini ya. Jadi pembagian itu ketika negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, jadi intinya kalau ada salah satu yang negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau keduanya negatif, maka jadi positif ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pak Ilmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.